Al-Fatihah. Riki konsentrasi, cara menghormati gurunya dijaga ya. Nah, nanti aja kalau mau bergurau pas selesai jam ya. Saya ingatkan lagi ya. Ariel konsentrasi ya, tangannya Ariel. Saya minta yang di selip-selipan bangku bisa ngampung ke temannya yang di kursi atau langsung sekalian maju ke depan. Maju ke depan saja kalau nggak ada tempat duduknya. 3 orang itu, Afif, kamu, dan Ariel. Kalau nggak gitu, nah Afif masih itu numpang Taufik. Nah duduk di sini saja. Yang sudah baca barusan akan lebih paham. Yang belum baca lebih serius dengarkan saya biar masuk pemahamannya. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan guru. Ini bab yang banyak harus kalian perhatikan dan sering diutarakan oleh gurunya. Hormati guru. Masalahnya yang dibahas di sini, ketika bilang menghormati ilmu, itu yang dibahas tidak cuma menghormati guru. Nanti kalian perhatikan. Ilam bi anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi. Orang yang menuntut ilmu kalian. Ariel pindah. Belajar Afif. Talibul ilmi kalian tidak memperoleh ilmu dan tidak bermanfaat ilmunya kecuali dengan cara menghormati ilmu. Kalian kalau pengen manfaat, salah satu kuncinya hormati ilmu. Wahlihi dan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Guru. Wa ta'dhimil ustad, menghormati ustad. Wa tauqirihi, yakni menghormati. Kilama wa sholaman wa shola illa bil hurmati. Orang yang wusul itu sampai ke tujuan. Kalau ilmu berarti ilmunya tercapai. Cita-citanya tercapai. Kalau mau ngomong sendiri silahkan tukeran dengan saya dan bacakan ini. Kamu kalau mau sampai ke tujuannya ilmu, caranya bil hurmah, mati dengan hurmah. Wa ma sakotoman sakoto illa bitarkil hurmati. Orang yang putus atau terputus baik terputus agama, terputus surganya, terputus ilmunya, itu karena meninggalkan hormat. Wa ta'zimi, dan ta'zim sama. Wa qila al hurmatu khairun minat ta'ah. Dikatakan hormat itu lebih baik daripada ta'at. Ta'at kan wajib, hormat wajib. Tapi yang mana yang lebih utama? Hormat. Kenapa kok bisa kayak gitu? Saya contohkan gini. Sama sekarang ada 2 anak telat. Ya, Riki dan Farid. Statusnya mungkin sama, mungkin beda. Ya. Lihat kasusnya. Sama Riki ya, telat. Baru sekali ini atau 2 kali ini. Lebih banyak tidak telatnya. Farid telat tiap hari. Umpama. Saya tanya, menurut kamu statusnya yang tidak menghormati itu yang Riki atau Farid? Farid. Ya yang Riki juga nih. Ada tidak taat, ada tidak hormat. Kenapa kok saya bilang Farid? Karena memang ada kesengajaan. Alah, wong nggak dihukum apa-apa ae. Alah, meremehkan. Itu sama dengan tidak. Kalau Riki, karena bannya kempos, dan ban kempos itu nggak akan tiap hari. Nggak mungkin ban kempos itu tiap hari. Ya, makanya telatnya 1 kali. Nah, itu berarti tidak taat pada saat itu. Dan orang tidak taat itu nggak akan sering terulang. Ya,
oh iya saya tahu sekarang saya salah, berarti besok tidak boleh diulang. Paham ini maksudnya? Ya. Tapi nggak tahu kenyataannya, artinya lebih banyak telatnya atau jarang. Ya banyak. Ya kamu ukur, kamu itu telat karena memang kondisi yang membuat kamu telat, atau kamu karena meremehkan aturan. Kadang-kadang kondisi, kadang-kadang ya kondisi terus nih. Jangan sampai kamu melanggar aturan karena meremehkan aturan. Kenapa? Orang yang sudah meremehkan aturan itu sama dengan tidak hormat, itu akan terputus. Ya, sakoto terputus. Nanti ada terusan. Ala taro annal insan layak furu bil maksiyah. Ketahuilah manusia itu tidak bisa dihukumi kafir karena maksiat. Ya. Kamu sekarang sama ada orang mencuri, kan nggak bisa dihukumi kafir, ya. Mabuk nggak bisa dihukumi kafir, tetap dianggap Islam. Ya. Wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Manusia itu dihukumi kafir karena meninggalkan hormat. Hormat ke siapa maksudnya? Hormat ke sesuatu yang berhubungan dengan akidah. Tidak hormat pada Allah, tidak hormat pada Rasul, tidak hormat pada sesuatu yang gaib, malaikat, sesuatu yang sifatnya gaib, sahabatnya Rasul juga. Contohnya gimana? Dengarkan. Kalau orang sholat, ya, ada orang satunya tidak sholat, tapi dia mengakui bahwa 25 Rasul itu ada dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dia tidak sholat. Islam apa enggak? Islam apa enggak? Islam. Ada satu orang sholat, tapi dia yakin atau dia meragukan bahwa Nabi itu Nabi terakhir, pasti nanti ada Nabi lagi. Dia Islamnya sah atau enggak? Sah. Walaupun dia sholat. Jadi meragukan. Atau dia sholat kemudian nida Al-Quran, alhamdulillah. Islam atau enggak? Enggak. Karena itu sudah tidak hormat. Ya. Paham di sini bedanya? Ya. Jadi kalau urusan agama, kamu jangan sampai jadi orang yang tidak hormat pada Allah, pada Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan termasuk sesuatu yang gaib. Meremehkan sesuatu yang gaib. Jadi memangnya surga neraka itu ada? Itu kan apa? Terjebak pada kekufuran. Jadi perkataan walaupun guyon, walaupun kamu guyon, ya kamu yakin kalau surga neraka itu ada, tapi guyonnya kebablasan. Emangnya surga neraka itu ono? Itu kan nggak boleh perkataan seperti itu. Kalau di sulam taufik itu yang menyebabkan murtad. Ya, jadi perkataan-perkataan yang tidak benar tentang sesuatu yang gaib. Siapa yang pernah ngaji sulam taufik? Apa? Belum. Apa? Kapan-kapan. Jadi di sulam taufik itu saya senang ada bab yang membahas perkara-perkara yang menyebabkan murtad, ucapan yang menyebabkan murtad, perbuatan yang menyebabkan murtad, perasaan atau kondisi hati yang menyebabkan murtad. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Sebagian dari menghormati ilmu adalah menghormati guru. Qala Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan. Ali itu sahabat yang paling alim, berkata, saya adalah hamba, budak, pelayan. Kalau abdu itu lebih ke hamba. Hamba itu suruh kerja tidak dibayar. Kalau pembantu masih dibayar. Ya. Saya adalah budak dari orang yang mengajari saya satu huruf. Satu huruf itu ringan atau berat? Ringan. Tapi karena statusnya sudah mengajar guru, walaupun satu huruf, itu harus memberikan penghormatan atau penghargaan yang luar biasa pada guru. Padahal kalau kamu punya guru, ngajari kamu nggak cuma satu huruf. Ada yang guru ngajari kalian cuma satu huruf. Nggak berbab-bab. Ya, berbab-bab. Itu kok kamu nggak hormat, itu berarti kamu
apa? Melanggar besar. Ya. Insya'a ba'a wa insya'a tako. Jika guru tadi menginginkan untuk menjual saya, maka biarlah saya dijual. Kalau ingin membebaskan saya, maka biarlah saya dibebaskan. Wa insya'a istaroko. Jika ingin menjadikan saya budak selamanya, ya saya bersedia dijadikan budak. Terserah guru maksudnya. Waqad unshittu fi dzalika ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Saya melihat sesuatu yang paling hak dari haknya muallim dan wajib bagi kalian untuk menjaganya. Apa maksudnya haknya muallim? Haknya muallim itu sesuatu yang wajib kamu lakukan atau kamu berikan pada guru. Sikap berarti hormat. Biaya berarti pembiayaan ilmu. Itu aujabahu hifdzon wajib dijag ala kulli muslimin. Ya. Jadi saya sering mengingatkan jangan pernah menganggap biaya ilmu itu sunnat. Biaya ilmu hukumnya wajib. Apa saja biaya ilmu? Nah, pembelian buku, SPP jika ada SPP, terus imtihan jika ada imtihan, wisuda jika ada wisuda ujian. Ya, itu adalah biaya ilmu. Sesuatu yang wajib, statusnya derajatnya di atas sesuatu yang Riki kalau ngantuk silakan raup dulu. Saya ambilin Ngerti kamu derajatnya yang wajib di atas sunat? Nah, kalau biasa saya kasihkan contoh apa? Sodakoh dan SPP. Menyumbang anak yatim, ngasih pengemis, nyumbang masjid ya sodakoh. Dengan bayar SPP, kamu punya 100.000, kamu punya tunggakan di sekolah 100.000. Nah, ini ada anak yatim. Kalau 100.000 saya kalongi berarti bayaran saya di sekolahku kurang. Kalau saya berikan masjid juga kurang. Kalau ada ziarah juga 100.000. Pingin saya ikut ziarah. Tapi kalau 100.000 ini saya kasihkan ke ziarah berarti tidak bayar sekolah. Mana yang harus dibayarkan? Ziarah. Mana yang harus dibayarkan? Paham Ki? Iya. Paham Ki? Nah, ini berlaku untuk semua aktivitas ya. Itu kan tadi contoh pembiayaan, contoh aktivitas atau contoh waktu. Di saat jam 7 dan jam 12, karena kamu statusnya siswa, maka wajibnya kamu itu apa? Sekolah. Ya, wajibnya kamu sekolah. Kemudian ada urusan lain yang itu di luar sekolah. Ya. Umpama apa ya, rekreasi itu bukan barang sunat ya. Jalan-jalan itu mubah ya. Yang barang sunat wes apa wes yang sunat. Nah itu tetap yang contohnya gini wes diundang hataman gitu ya, diundang hataman. Nah, itu kan sunat ya, diundang hataman. Karena kamu pengen nampil umpamanya, pengen nampil di mic, akhirnya milih hataman. Padahal kamu saat ini ada sekolah. Itu kan tidak boleh. Kecuali umpama kamu kemudian izin dan diizinkan. Kalau mungkin kegiatan 1 kali 2 kali kan nggak sering, mungkin nggak seberapa. Tapi kalau kegiatan itu sampai terlalu sering, konser undangan di jam-jam sekolah umpama ya, kamu punya aktivitas di luar yang itu sering ambil jam sekolah, itu kan berarti meninggalkan yang wajib. Ya. Besok juga termasuk ketika kamu jadi guru. Kalau kamu jadi guru berarti wajibnya kamu itu di jam tertentu itu adalah ngajar. Ya. Jadi kewajiban yang sifatnya adalah sosial kemanusiaan tergantung profesi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin al-fujatan. Maka sudah nyata harus memberikan kemuliaan pada guru karena mengajar 1 huruf yaitu sebesar 1000 dirham. Jadi saking berharganya
ilmu. Tapi kalau dikeruskan seperti ini nggak ada yang kuat nuntut ilmu. Masuk satu huruf 1000 dirham. Ya tinggal kalian keruskan saja. Ketika 1 dirhamnya itu umpamanya 100.000 kali 1000 berapa? 100 juta. Masuk kuat nuntut ilmu. Makanya itu ada istilah, jika seorang guru, terutama gurunya itu guru swasta, guru Madin, guru TPQ, guru MTS swasta, guru apa yang swasta-swasta itu umpama nggak sodakoh, itu sodakohnya sudah banyak. Tahu kalian kenapa? Karena sudah mendapat gaji yang tidaklah layak. Sama saya ngajar, seharusnya layaknya ngajar 1 jam itu per jamnya 50.000 mama, atau 20.000 ya. 50.000 wes. Sementara dapat gaji per jamnya cuma 5.000. Padahal pantasnya kalau orang ngajar itu 1 kali pertemuan 50.000. Digaji cuma 5.000 per pertemuan. Berarti kepotong berapa sudah? Ya, 10 kali lipat di bawah standar. Berarti dalam 1 harinya jika ngajar itu ikhlas itu sama dengan 50.000 kurangi 5.000 berapa? 45.000. Sama dengan sodako 45.000 kali berapa pertemuan? Ya, sama di logika. Sama suatu saat kamu jadi guru swasta dan gajinya kecil. Ya, guru swasta jelas kecil ya, jelas kecil. Terus ngersul, nggak usah ngersul ya. Selagi kan nafkah dari suami cukup, kehidupan cukup, nggak kurang makan, jalani saja kan. Karena apa? Karena itu adalah jalan kamu untuk beribadah. Katanya nyumbang masjid nggak kuat, nggak duit. Ya, katanya bangun musola, nyumbang nang madrasah juga nggak kuat. Mau sodako ke anak yatim beras sampai satsa juga nggak kuat. Yaitu sodako ilmu ya. Saya seharusnya kalau orang ngajar dosen itu gajinya besar. Kalau kamu ngajar daerah kota Pasuruan di negeri gajinya besar. Tapi kamu ditakdirkan guru di desa gajinya kan kecil. Ya syaratnya yaitu ikhlas, bersungguh-sungguh. Ya tiap harinya walaupun nggak mengeluarkan sodako ya sama dengan mengeluarkan sodako. Paham dari sini? Ya. Fa inna man allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka. Sesungguhnya orang yang mengajar kamu 1 huruf yang kamu butuhkan dalam agama, mengajar Al-Qur'an, ngajar ngaji, ngajar sholat, ngajar wudhu, fikih, tauhid, semua yang dibutuhkan dalam agama itu adalah ayah kamu dalam agama, termasuk orang tua kamu. Semua guru kamu yang ngajar di sini, di Madinnya, di Langgarnya, di TPQ-nya itu adalah orang tua. Wakana Ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Syairazi rahimahullahu ta'ala yaqulu qala ma syekhuna rahimahullah. Diceritakan dari Sayyid ini, man arada ayyakuna ibnuhu aliman yang bagi ayyura iyal ghuraba. Kalau kamu ingin anaknya alim, maka harus menjaga kebutuhan orang alim asing, pengembara. Ini kalau sekarang jarang ya pengembara, tapi adanya sekarang itu bunyai atau Pak Yai. Mungkin dulu itu mungkin ada orang alim memang mengajar keliling mungkin kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini Pak Yai atau bunyai atau ustadz yang ada di desa. Minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum. Itu memenuhi kebutuhannya, wa yukrimahum memuliakannya, wa yu'adzimahum sama memuliakannya, wa yut'imahum memberi makan. Kalau tradisi kita kan kalau ke bunyai salaman. Itu wa yut'imahum. Atau kalau undang ceramah itu diganti bensin transport, ya. Kalau pengajian. Kalau sama saya mendatangkan siapa guru untuk ngasih kalian pengajian ya di salaman. Wa yutihim sama syai'an. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Jika melakukan itu, senang menghormati orang alim, ya, ngasih makanan, ngasih oleh-oleh, ngasih sangu. Jika tidak anaknya yang menjadi alim, maka cucunya yang menjadi alim.
Paham ya? Ya bisa kalian tradisikan besok kalau somo sudah menjadi orang tua. Umpama orang tua yang hari ini belum bisa seperti itu ya. Itu yang terjadi di mbah saya yang sering saya ceritakan. Saya kan kalau diem itu kadang ya mikir apa istimewanya mbah saya. Beliaunya petani. Riki pindah ke bawah. Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai. Bisa dimulai. Beliaunya petani, ya, bukan anaknya kiai, bukan orang kaya. Kalaupun memondokkan anak, nggak bisa mondok di pondok yang mahal, ya. Terus, kenapa kok sekarang takdir itu seperti berubah 180 derajat? Di samping sebelah yang anaknya kepala desa, yang dulunya seperti apa, jadi ustadz yang ternama di desa tersebut, ya. Tapi kemudian keturunannya menjadi orang biasa. Kemudian mbak saya itu ya bukan ustadz, nggak punya santri, yo nggak yai, yo bukan orang kaya, nggak bisa mondokkan di tempat yang mahal. Kenapa kok anaknya walaupun nggak semuanya ada satu, kemudian mendirikan langgar, tambah lama santrinya banyak sampai ratusan anak, 200 anak saya nggak tahu sekarang berapa, ya. Terus yang satunya juga kayak gitu, punya santri juga, ya ada 100. Yang satunya jadi pegawai negeri, cucunya calon dokter, gitu. Ya saya, apa istimewanya mbak saya? Ya, mungkin dulu mbak saya itu seneng, ya memang kebiasaannya itu seneng ikut kalau ziarah ke pondok, ke pondok-pondok kebunya itu seneng. Salah satunya itu juga. Selain juga punya istiqomah baca Al-Quran. Terus nggak neko-neko, nggak macem-macem itu sederhana hidupnya. Ya makan, ya wis masak di rumah biasa, ikannya sederhana. Terus belanja pakaian itu ya nggak hura-hura biasa sebutuhnya. Ya belanja pakaian setahun sekali pas hari raya. Ya kehidupan sederhana. Ya nggak suka neko-neko. Kalau orang itu neko-neko ya seneng apa kayak gitu ya, pingin kelihatan gaya di depan orang, kan ada ya. Itu enggak, ya biasa kayak gitu. Ya mungkin itu juga kalau saya melihat. Jadi kalian kalau memperhatikan suatu keluarga itu jadikan pelajaran. Pernah kalian perhatikan kayak gitu? Ini anaknya orang biasa kok jadi seseorang yang mulia. Ini anaknya orang mulia, kaya kok jadi orang biasa. Pernah kalian perhatikan seperti itu? Belum? Ya perhatikan saja, tapi tidak usah itu dibuat jadi omongan. Buat pelajaran diri saja. Oh, ini kakeknya seperti ini. Oh, berarti besok saya harus seperti ini. Jadi pelajaran hidup. Ya. Tapi itu memang nyata dan memang itu di orang terdekat saya. Makanya itu sangat mantap saya jadi bukti. Oh, memang benar ya. Kita kalau menuntut ilmu atau apapun nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat siapa ayah kamu, ya, nggak usah lihat siapa ibu kamu, pekerjaannya apa, miskin atau kaya, nggak usah lihat. Kamu kalau menuntut ilmu saja. Takdir itu nggak nyantol ke orang tua, ya. Takdir itu bukan turun, derajat juga bukan turun. Ya. Kamu bawa rezeki kamu sendiri, bawa derajat kamu sendiri. Cuma memang kamu kalau ayahnya, orang tuanya itu memang sudah yai, soge, itu ada kelebihan. Maksudnya dimudahkan daripada teman yang tidak seperti itu, ya. Kalau kamu sudah kaya,
Seharusnya temennya sekolahnya di sekolah yang biasa, kamu bisa milih sekolah yang bagus. Itu kelebihannya. Tapi yang kamu dari keluarga biasa-biasa saja, tidak usah rendah hati. Derajat itu bukan cantolan ya. Paham dari sini? Paham atau bingung? Kira-kira kamu masih semangat menuntut ilmu atau enggak? Punya cita-cita atau enggak? Atau jangan-jangan? Hah? Punya. Man arada ayat sudah ini. Wa min tauqiril muallim. Sebagian dari menghormati guru. Ini cara kamu kalau menghormati guru ya. Contoh aturannya. Allah yamsyi'a amamahu, tidak lewat di depannya. Perhatikan ya, kalau ada guru lewat, kamu nunggu gurunya. Ya, sebagian saya lihat sudah bagus. Sebagian rupanya belum memperhatikan. Kalau ada gurunya lewat, nunggu gurunya dulu selesai. Kecuali gurunya sepertinya pengen nyantai-nyantai dan persilakan kamu ayo duluan. Walaya jelisa makanahu, tidak duduk di tempatnya. Pernah ada yang duduk di sini? Istirahat kemudian kalian duduki, nggak boleh. Walayat tadiul kalam, tidak memulai perkataan indahu illa biizni, kecuali tanpa izin guru. Termasuk tadi yang ngomong sendiri ya. Walayut sirul kalam indahu, tidak memperbanyak pembicaraan di samping guru. Ngobrol ambek koncone, memperbanyak pembicaraan. Walayas aluhu syai'an indamalalatihi, tidak menanyakan sesuatu yang membuat jenuh. Apa? Takon gak niat takon, bulinan takon ya. Lek ngene ya. Gak mari-mari ya. Ada kayak gitu. Kalau tanya ya tanya betulan, bukan tanya main-main ya. Wa yuro iyal wakta, menghargai waktu. Ya kalau sepertinya masuk, kamu sedang istirahat ya cepet-cepet diakhiri jajannya, cepetan masuk. Walayadukol bab, tidak mengetuk pintu, balias biru hatta. Ini yang agak susah. Hatta yakhruja. Kalau kamu ke rumah guru atau ke kantor, ini yang susah ya. Jangan mengetuk pintu, tunggu sampai gurunya keluar. Ini sekarang susah, ngerti kamu? Jadi sama kamu mau ke saya gitu ya di rumah, tapi nggak usah praktekkan yang ini susah. Kamu bisa ada di depan rumah sampai siang kamu ya. Kamu mau nemui saya di rumah, kamu nggak usah ketuk pintu, duduk saja di depan rumah sampai saya keluar. Tapi ini nggak usah dipraktekkan ya, salam saja ketuk pintu. Loh, itu terjadi dulu ketika saya mondok, ya. Tapi kan mondok itu kan memang Neng dan Bunya itu kan memang seliweran, maksudnya keluar masuk. Jadi kalau santri itu mau ke Bunyai atau ke Neng, itu nggak berani salam, nggak berani ketuk pintu, diem saja di pintunya. Nanti kalau Bunyainya keluar baru sowan atau apa kebutuhannya. Nggak celuk-celuk ya. Atau kalau sekarang itu gini, nggak ketuk-ketuk tapi menghubungi hadam yang di dalam. Mbak, yang bagian kerja di tempatnya Bunyai, bagian masak, bagian Mbak Bunyai wonten tah gitu. Oh ada. Nanti minta timbali Mbak itu yang mau ngasih tahu Bunyai. Jadi nggak langsung ketuk. Bunyai wonten tamu. Jadi nggak langsung ketuk pintu. Mbak Bunyai wonten tah. Nanti kalau bilang oh sare Bunyai, ya udah nggak jadi. Keluar. Nanti kalau bilang, oh Bunyai tasik sholat, tunggu, ya tunggu selesainya. Ya. Walhasil annahu yatlubu ridhohu. Intinya, kesimpulannya, kamu sebagai murid harus mencari ridho guru. Sekiranya guru nggak suka kalau saya melakukan ini, jangan dilakukan. Sekiranya kalau melakukan gini guru nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya. Wa yajtanibu suhtahu, menjauhi apa yang dibenci
guru. Wa yamtathilu amrohu, menaati perintahnya fi ghairi maksiatillah, selain maksiat pada Allah. Saya kira kalau guru yang benar tidak akan menyuruh maksiat, kecuali kamu menemukan guru entah di mana ada karakter yang kurang bagus dari guru, kok nyuruh maksiat, ya perlu ganti guru, pindah. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak dikatakan taat pada makhluk ketika itu maksiat pada Allah. Kamu taat pada orang tua wajib, taat pada guru wajib. Tapi ketika taat itu menuju maksiat, contohnya apa? Gini, tapi ini jarang mungkin, tapi bisa saja terjadi. Kamu umpama disuruh orang tua jaga apa atau melakukan apa, itu nabrak sholat maghrib, ya, masih terus dilakukan. Nah, itu kan namanya melakukan sesuatu maksiat pada Allah yang menyebabkan meninggalkan sholat maghrib. Dia bilang, Pak, saya mau sholat dulu. Tutup nu dhisik wis sama gawe jajan utawa apa wis ya. Gawe jajan utawa apa yang laki-laki ngangkuti apa, ngangkuti wedi bangun omahe. Ya. Saking ngoyoke sampai nabrak sholat. Pak, saya sholat dulu. Tutukno dhisik engko ae sholate. Nah, itu kan nggak bisa ya. Sholat dulu nanti dilanjutkan. Kalau kalian enggak, kalau ninggal sholat itu bukan karena disuruh orang tua, memang karena meninggalkan. Iya Pak ya? Yeah. Kalau bisa diperbaiki ya, yang sholat-sholatnya kurang benar. Ini saya ada kata mutiara dari seorang habib ya, saya suka. Yang suka meninggalkan sholat ya. Intinya ya, tugas dari bacaan Al-Quran kamu membaca sholawat, kamu sholat, apapun kebaikan kamu, intinya satu tujuannya, untuk mempercantik wajah ruh kamu ya. Yang membuat senang manusia besok di akhirat itu adalah ketika dia terlihat cantik, terlihat indah, terlihat bersinar di hadapan Allah. Apa cara biar membuat wajah kamu bersinar? Adalah semua kebaikan di dunia. Makanya kamu sholat untuk apa? Biar ruhnya cantik, biar indah, biar bersinar. Kamu ngaji itu untuk apa? Biar ruhnya bersinar, biar indah. Kamu taat pada guru untuk apa? Kamu sekolah untuk apa? Hakikatnya untuk itu ya. Nah, dan maksiat itu membuat wajah itu buruk atau gelap. Nambah maksiat, sinarnya hilang. Nambah maksiat, hilang. Jadi kalau lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya, ya akan tidak bercahaya ya. Ini kok nggak bel-bel ya, saya nggak bawa HP lagi. Ini jamnya masih ada atau enggak? Mana jam? Oh, kurang 5 menit ya. Ya lain kali yang sholatnya bolong-bolong, diingat itu, kamu bolong berarti maksiat. Maksiat itu menambah suram ruh. Ya, kamu nggak sekolah ngelimput itu nggak nambah kebaikan. Kamu sekarang sekolah, tambah bersinar. Ya, kamu ngaji, tambah bersinar. Kamu sholat, kamu bakti pada orang tua, bersinar lagi. Nggak sholat, berkurang lagi, kayak gitu terus. Sampai mana tadi? Wamin taukiri, saya lanjutkan. Wamin taukiri taukiru auladihi, sama dengan muliakan guru memuliakan anak. Kalau ada anaknya guru, anaknya bunyainya, anaknya nengnya, harus dihormati, jangan jambal. Makanya kalau di sini kan anaknya Mas Iim, anaknya Mas Fuad kan dipanggil neng ya, neng Laura. Itu apa? Dalam rangka memuliakan guru. Ya kalau bisa sama anaknya Bu Viro, anaknya Bu Lia, panggil Mas ya. Atau panggil adik, jangan. Oh, jangan dikocok kocok. Ojo diilok-ilok no. Mungkin kamu sama anaknya orang ngocok-ngocok, gendut, elek, ireng, mama ya. Ya sebenarnya nggak boleh juga. Kalau sama anaknya guru ya. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang yang berhubungan dengan guru, orang tuanya guru, tamunya guru, iparnya guru, bibiknya guru, ponaannya guru, dihormati. Maka anak Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahmatullahi alaihi
Ada cerita lagi, anna wahidan min kibari a'immati Bukhara. Satu seorang yang mulia di kota Bukhara, kana yajlisu majlisan. Ini pernah saya ceritakan. Ini diulangi lagi. Kana yajlisu majlisan darsi wa kana yaqumu fi hilalid darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu. Jadi ada seorang yang terhormat, pejabat ya. Itu ada di sebuah acara. Anggap saja pengajian atau acara apa, pejabat tadi sesekali berdiri, sesekali duduk. Tengah-tengah acara berdiri, duduk lagi. Tengah-tengah berdiri lagi, duduk lagi. Sampai kemudian ada orang yang heran bertanya, kenapa sih kok Pak Camat itu, mamanya Pak Bupati itu habis berdiri duduk. Tanya. Kemudian ditanya, kenapa Pak jenengan tadi kok sering berdiri? Jawabannya apa? Inna bena ustadi yal abu ma'asibian fi fisikati fa idza ra'aituhu akumu lahu ta'diman li ustadi wal qadiyah. Dia bercerita tadi ketika tengah acara saya melihat anaknya guru bermain di halaman, bermain di depan. Ketika saya lihat anaknya guru tadi, bukan halaman, lorong, bermain di lorong. Lihat anaknya tadi lewat, saya berdiri. Anaknya sudah nggak ada, duduk lagi. Loh kok lewat lagi, berdiri lagi. Kayak gitu terus. Kenapa? Untuk memuliakan anaknya guru. Bisa kalian? Ya, insyaallah. Ada anaknya gurunya lewat, ada anak saya, ada anaknya Bu Firo, ada kalian seharusnya lewat, diem dulu, ngasih jalan. Ya. Nanti rupanya Bilkis lewat, Laura lewat, anaknya Bu Firo lewat, dikasih jalan. Ya dicoba saja ya. Yang pertama sebelum ke anak ya kamu praktekkan dulu ke gurunya. Ada gurunya lewat kamu minggir. Nanti kalau sudah biasa guru saya mau belajar, kalau ada anaknya guru lewat saya minggir. Terusannya gini. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Asrabandi kana ra'is al-a'immah bi Marwa wa kana sultan yahtarimuhu wa yatalihtiram wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansab bi hurmatil ustad. Ada seorang lagi jadi orang mulia entah pejabat entah guru besar itu bilang, saya sampai di kedudukan yang terhormat ini Farid, Eva, karena sebab saya menghormati guru. Anggap saja dosen itu bilang saya bisa menjadi sampai seperti ini karena saya dulu menghormati guru. Yang jadi bupati ini kan tokohnya lain ya, saya bisa sampai saat ini itu gara-gara dulu saya menghormati guru. Bahkan ayat kulu innama wajadu hadzal mansab bi hurmatil ustad. Fa inni kuntu akhdimu ustadi. Apa yang dia lakukan ketika dulu dia belajar, dia bilang saya melayani guru saya. Akhdimu ustadil qadil Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Saya melayani guru saya bernama Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Apa pelayanannya? Wa kuntu akhdimuhu wa adbahutu amuhu wa la akul minhu. Saya itu bagian tukang masak. Ya, saya menghormati guru, saya bagian tukang masak. Selama saya masak, saya tidak pernah makan makanan. Jadi bagian masak toh. Masak dikekno, pergi lagi sekolah ke kamarnya. Nanti siang masak lagi, pergi lagi. Jadi nggak ikut makan. Kalau sekarang itu ada yang bagian, kalau di pondok ada bagian dalam, bagian tukang cuci-cuci ada, bagian bersih-bersih, bagian masak. Kalau kalian di sekolah ada piket, bagian bersih-bersih. Mungkin ada kalau masih ada berlaku, ada kora-kora umpama ya, ada nyuci umpama ya. Itu memang ada ya, ada ajarannya ya. Syekhul Imam Al-Ajal Samsul Aimah. Kalau dulu saya biasanya disuruh nyuci, nguras kamar mandi, ya, sak berseni wesene ya. Terus suruh masak pernah juga. Yang sering itu nyuci, ya, nyuci. Itu sendirian saya dikasih satu bak segini sendirian, nggak usah diewangi sopo-sopo. Kalian kalau disuruh nyuci biasanya ada temennya atau sendirian? Ada temennya, sendiri. Setiap minggu sendiri.
Nyuci punya siapa? Sendiri. Satu rumah. Enggak, yang di gurunya. Oh, belum. Biasanya berlaku di pondok ya. Nah, kalau niat ngabdi kayak gitu, ya. Kadang nguras kamar mandi sendirian saya, ya. Nguras kamar mandi. Kadang suruh mas. Tapi nggak ada perasaan apa-apa. Maksudnya kok aku kok dikongkon-kongkonin tok ya, nggak ada perasaan kayak gitu. Ya biasa saja ya. Jadi kalau kalian disuruh ya biasa saja ya. Makanya kalau ada teman cowok kayak gitu, ya itu dalam rangka kamu apa? Nguji mental kamu, bisa nggak saya menurunkan mental, saya ngabdi untuk ilmu ya. Gengsi kan, buang teman cowok kan ya. Gengsi nggak? Ya. Yakin kamu gengsi? Nanti kalau ada teman cowok kamu saya suruh ya. Iya. Iya harus biasa. Kalau bisa nggak usah disuruh. Ya. Bahkan ada ucapan kalau ada dalam satu masjid semuanya sholat, yang paling besar pahalanya siapa? Yang buang temancoknya mas. Ya. Kenapa? Karena gara-gara dia buang temancoknya, masjid jadi suci, yang sholat merasanya nyaman. Ya. Kamu di sini yang paling besar pahalanya sekarang apa? Yang tadi bersih, yang buang sampahnya, yang nyapu ya. Wallahu a'lam.